Beberapa waktu yang lalu, saya menerima message dari Dr. Jonathan David, Bapak rohani saya, untuk mendoakan dan menerima pesan nubuatan buat Indonesia. Bagi saya, hal ini menjadi sesuatu yang mudah dan sulit pada saat yang bersamaan. Menjadi mudah karena beliau sudah berkali-kali datang dan melayani di Indonesia. Dan seringkali beliau melepaskan nubuatan untuk Indonesia. Beliau sudah teruji mampu berfungsi dalam pelayanan profetis dan menyampaikan banyak pesan nubuatan bagi bangsa-bangsa. Memberi arahan untuk gereja-gereja meresponi waktu dan musim rohani yang sedang Tuhan hadirkan atas suatu bangsa. Jadi yang harus saya lakukan hanyalah mendesak masuk dalam hadirat Tuhan dan memastikan apa yang saya terima tetap inline dengan apa yang beliau sudah pernah deklarasikan untuk Indonesia, serta memberi langkah-langkah aplikatif yang dapat dipraktekkan oleh semua orang percaya, pemimpin maupun gereja Tuhan yang membuka hati dan memiliki telinga untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Gereja Tuhan akan memegang peranan penting dalam memastikan tergenapinya pesan nubuatan atas suatu bangsa. Karena gereja adalah pintu gerbang sorga. Pintu atau jembatan rohani yang akan memastikan apa yang sudah Tuhan firmankan sebagai sesuatu yang rohani jadi tergenapi secara lahiriah. Tuhan memiliki destiny untuk setiap bangsa. Tapi apapun juga destiny yang Tuhan sudah tetapkan atas suatu bangsa. Tidak mungkin berbeda antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lainnya. Yang ada, apa yang diterima oleh satu hamba Tuhan akan melengkapi dan memperjelas apa yang sudah diterima oleh hamba Tuhan lainnya. Memastikan diri menerima pesan progresif yang akurat dan aplikatif dari Tuhan adalah sesuatu yang jauh lebih sulit. Kita harus memastikan diri kita sendiri sudah hidup dalam keakuratan. Ada pola ilahi yang terbangun dalam hidup kita, dan yang pasti tidak ada agenda terselubung dari diri kita sebagai penyampai pesan nubuatan tersebut. Pada saat saya memiliki kesempatan untuk mendampingi beliau dalam pelayanan ke Filipina, di salah satu session, beliau diangkat dalam roh dan mulai memberikan banyak nubuatan untuk negara tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, secara tiba-tiba, saya seperti ikut ada di dalam cengkeraman roh dan terjadilah impartasi dimensi profetis dari hidupnya ke dalam hidup saya. Saya merasa seperti diberi anak kunci untuk memasuki ruang tahta dan ikut mendengar apa yang Bapa sampaikan untuk bangsa-bangsa. Itulah sebabnya saya berusaha untuk menuliskan pesan nubuatan untuk Indonesia ini sebagaimana pesan tersebut mengalir dalam batin saya. Isi pesan nubuatan tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Masing-masing membutuhkan respon yang berbeda karena akan datang dalam musim rohani yang berbeda. Respon yang akurat akan memberi banyak keuntungan di dalam menjalani datangnya musim yang baru. Ada banyak hal ilahi yang secara tidak terduga akan terjadi secara begitu saja. Kita akan menikmati bagaimana Tuhan ikut bekerja dalam kedaulatannya untuk memastikan kehidupan sehari-hari kita terus bertumbuh menjadi semakin kuat dan berdampak. Doa dan harapan saya bagi siapapun Anda yang mendengarkan isi pesan nubuatan ini, Tuhan akan memakai isi nubuatan ini untuk menjadi point of contact dengan keilahiannya, sehingga seluruh aspek kehidupan Anda dapat mulai Anda selaraskan dengan agenda besar yang Bapa miliki untuk Indonesia. Ya, Andalah yang harus mengambil keputusan untuk mengubah arah perjalanan hidup dan pelayanan Anda, menyelaraskan diri dengan agenda Tuhan atas Indonesia. Dengan demikian, kita secara otomatis akan menjadi rekan sekerja Tuhan atas bangsa ini. Mari kita bekerja bersama-sama sebagai satu tubuh. Mari kita bekerja sama dengan Dia sebagai kepala gereja. Isi nubuatan tersebut adalah, yang pertama, Tuhan sedang mencurahkan revival of the word dan revival of the spirit atas Indonesia. Tuhan berkata, ada banyak pencurahan roh yang pernah engkau alami di masa lalu. Tapi seluruh pencurahan yang pernah terjadi hampir sama sekali tidak menyentuh aspek-aspek kehidupan yang ada di kota atau bangsa.
Tapi sekali lagi, aku akan mencurahkan rohku atas bangsa ini dan mengubahkan seluruh tatanan kehidupan yang ada atas kota-kota dan bangsa. Saya yakin hari-hari ini Tuhan sedang terus mencurahkan dimensi kasih mula-mula untuk kembali menguasai dan berkobar dalam batin setiap orang percaya yang terus menyelaraskan hatinya kepada kebenaran dan mengejar realita hadirat Tuhan. Dengan adanya kasih mula-mula dalam kehidupan orang percaya, roh cinta akan dunia, cinta akan diri sendiri, dan cinta akan uang yang selama ini mencengkeram hati banyak orang Kristen akan mulai tergantikan. Selama ini, gereja Tuhan telah dibuat mabuk oleh keinginan menjadi sukses, meraih keberhasilan, maupun sekedar mencari berkat pribadi. Dan itu semua membuat umat Tuhan jadi semakin jauh dari penggenapan agenda kerajaan serta rencana kekal Tuhan atas hidup mereka. Dengan kembali tercurahnya dimensi kasih mula-mula ke dalam gereja Tuhan, akan ada dimensi penyembahan yang intim dan mendalam yang bakal termanifestasi di banyak gereja Tuhan. Sedemikian kuat manifestasi dimensi kasih mula-mula tersebut, sampai-sampai berbagai denominasi yang sekarang dikenal sebagai denominasi yang sudah kering dan mati rohani, mereka akan menerima suatu kesempatan baru dari Tuhan untuk juga ikut menikmati kobaran revival of the word dan revival of the spirit yang menghantarkan mereka kembali kepada kobaran kasih mula-mula dan rela melakukan apa saja demi Kristus yang mereka cintai. Interaksi yang akan terjadi antara kita dengan mereka akan membuka banyak kesempatan untuk terbangunnya jembatan penghubung guna terjadinya limpahan pekerjaan roh. Tidak ada guna terus menjaga harkat dan martabat dengan cara menarik diri untuk berasosiasi dan menerima limpahan api pekerjaan Roh Kudus, hanya karena gereja kita jauh lebih besar dari semua gereja yang sedang mengalami pekerjaan roh tersebut. Apa gunanya kita terus membawa-bawa obor yang sudah padam? Adalah lebih bijaksana untuk kita belajar terbuka dan merendahkan diri terhadap gereja-gereja yang sedang mengalami realita Tuhan tersebut, lalu mengadopsi dan jadi terimpartasi, lalu menikmati realita pekerjaan roh yang sanggup menggerakkan, membangun, dan mengubahkan kehidupan banyak orang. Di tengah kegelapan dunia ini, lilin kecil yang menyala adalah lebih berguna daripada obor yang padam. Dari termanifestasinya roh penyembahan yang intim dan mendalam di banyak gereja Tuhan, aliran air hidup di dalam gereja akan terus jadi semakin kuat dan bertambah dalam. Dari dalam gereja akan memancar ke berbagai aspek kehidupan kota dan bangsa. Dan kemanapun aliran air hidup itu mengalir, akan terus terjadi terobosan, kemenangan, dan bahkan lawatan atas jiwa-jiwa. Bedakan hadirnya realita hadirat Tuhan melalui pekerjaannya roh penyembahan yang intim dan mendalam dengan gegap gempita yang tercipta melalui berbagai konser, pujian, dan penyembahan yang selama ini kita lakukan di hampir setiap ibadah. Penyembahan yang sejati akan mengkondisikan kita untuk mengalami realita hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup, melembutkan hati, dan membuat Roh Kudus memiliki keleluasaan untuk menanamkan isi hati Bapa dalam kehidupan anak-anaknya. Jika Anda mendapati atmosfer rohani yang ada atas gereja Anda sedang suam, kering, bahkan mati, pastikan Anda ikut mengambil bagian dalam menghasilkan perubahan atas gereja yang ada. Ambil waktu untuk berpuasa. Carilah wajah Tuhan sehingga secara pribadi Anda mulai mengalami revival secara pribadi. Temukan gereja yang sedang membawa api kegerakan. Asosiasikan dirimu dengan gereja tersebut. Adopsi api kegerakan yang ada. Lalu tularkan ke seluruh pemimpin atau jemaat yang ada. Saya yakin dalam kedaulatannya Tuhan akan mencurahkan rohnya ke gereja-gereja yang dengan tekun terus mendesak dalam hadiratnya dan mengalami realitas sorga. Saya ingat suatu kali Roh Kudus menegaskan, dalam mencari wajahku, kalaupun engkau harus memulai dari daging, engkau akan selalu berakhir di dalam roh. Maksudnya,
Meskipun di dalam batin kita sedang tidak ada dorongan apapun untuk mencari Tuhan. Tapi jika secara pribadi kita berinisiatif untuk mengambil keputusan dalam mencari Tuhan, maka kita akan alami realita Tuhan akan tercurah secara nyata dalam hidup kita. Saya yakin gelombang penyembahan yang kali ini akan Tuhan hadirkan kembali menciptakan rahim profetis di setiap hati maupun atmosfer rohani di gereja Tuhan. Akan ada banyak orang-orang percaya yang mulai menerima penyingkapan tujuan hidup atau destiny yang sudah Tuhan tetapkan untuk mereka jalani. Masa untuk gereja terus berputar-putar di padang gurun telah berakhir. Inilah musim rohani yang Tuhan tetapkan untuk umat pilihannya dapat menemukan agenda dan rencana Tuhan atas kehidupan mereka, dan sekaligus menerima anugerah ilahi untuk ikut terlibat dalam menghadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Akan ada banyak orang percaya yang mulai menerima isi hati Bapa dan diposisikan untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh, terpandang dan disegani di masyarakat, sehingga melalui kehidupan mereka lah perubahan atas kota dan bangsa dimulai. Saya yakin Tuhan sedang kembali memanggil umatnya untuk berfungsi sebagai tubuhnya, menerima pikiran, isi hati dan kerinduan yang ia miliki terhadap bangsa Indonesia dan merealisasikannya melalui hidup kita. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang percaya yang selama ini menikmati kehidupan roh yang sama, makan dari kebenaran firman yang sama, bergerak ke arah atau destiny yang sama, dan siap untuk mengerjakan tugas yang sama as one man. It's time to cross over and possess the promised land. Di setiap teritorial yang Tuhan bukakan untuk kita kuasai, akan selalu ada raksasa di sana. Tugas kita adalah mengikuti tuntunan roh yang melatih dan membangun manusia roh kita untuk jadi lebih kuat atau lebih perkasa dari orang kuat yang selama ini berkuasa atas kota atau bangsa. Roh sedang mengkondisikan kita untuk menjadi pembunuh para raksasa. Nubuatan fase yang kedua. Tuhan akan menempatkan orang-orang benar untuk mulai menduduki posisi-posisi penting, strategis, dan berpengaruh di seluruh negeri. Sekali lagi akan terjadi kebangkitan anak muda di seluruh negeri. Mereka bukan hanya anak muda Kristen yang memiliki hati untuk negeri. Ini adalah anak-anak muda yang memiliki pemikiran kritis, nasionalis, dan merindukan untuk terjadinya perubahan mendasar atas Indonesia. Tidak akan ada lagi isu SARA. Dalam hal ini, isu tentang mayoritas versus minoritas yang biasa dipakai oleh para politisi busuk untuk memecah belah bangsa dan memastikan posisi mereka di pemerintahan jadi tidak tergantikan. Semua itu sedang terus berubah dengan kecepatan dan kekuatan yang tidak terbendung. Saya melihat bagaimana Tuhan memerintahkan para malaikat untuk menghalau awan-awan gelap. Ini berbicara tentang kerusuhan SARA untuk tersingkir dari atas pulau-pulau Indonesia. Saya juga mendengar titah dari Sang Raja mengatakan, damai atasmu, kesatuan bangsa yang terbangun atasmu akan menjadi pola bagi bangsa-bangsa. Apa yang aku lakukan atasmu adalah juga suatu message bagi bangsa-bangsa. Saya yakin karena terjadinya perubahan atmosfer atas Indonesia, akan ada banyak anak muda Indonesia yang selama ini menjadi diaspora di banyak first world country akan kembali ke Indonesia dengan membawa serta teknologi terkini, sehingga akan terjadi transfer of technology yang mengkondisikan Indonesia tidak lagi menjadi negara dunia ketiga. Mereka akan kembali untuk membangun negeri. Saat saya menuliskan hal ini, saya mendengar suara roh mengatakan, ikuti tuntunanku, aku membawamu pulang untuk membangun negeri, karena Indonesia akan memainkan peranan penting di masa depan. Jangan takut, aku yang memanggilmu pulang, aku juga yang akan menjamin kehidupanmu. Akan selalu ada tempat bagimu untuk ikut terlibat dalam membangun negeri. Saat ini sebagai hamba Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, aku memanggil anak-anak muda dari berbagai domain yang ada di negara dunia pertama, dari barat, dari timur, utara dan selatan, untuk kembali ke Indonesia.
Kembalilah dengan membawa berbagai teknologi dan resources. Kembalilah untuk membangun negeri ini di dalam nama Yesus. Saya yakin gereja akan ikut memainkan peranan yang sangat penting dalam mengkondisikan untuk bangkitnya orang-orang benar dan memposisikan mereka di berbagai posisi penting atau berpengaruh atas negeri. Melalui gereja atau para pemimpin rohani yang ada, akan ada banyak orang-orang yang berkompeten, penuh skill, berkaliber yang dibangkitkan. Para pemimpin yang menerima mandat untuk ikut melahirkan para pemimpin baru bagi Indonesia akan dikenal sebagai the kingmaker. Mereka akan berfungsi seperti Mordekai bagi Esther, Samuel bagi Daud, Yakub bagi Yusuf. Kegerakan roh kali ini tidak hanya akan diasosiasikan dengan kesembuhan ilahi, mengusir setan, atau membuat mujizat belaka, tapi lebih berupa mengaktifasi kuasa anugerah dan memunculkan orang-orang benar. Tuhan akan memunculkan banyak Yusuf, Daniel, Nehemia, Esther di seluruh negeri. Mereka lah yang akan memainkan peranan penting dalam memanage, memaksimalkan resources yang ada atas negeri. Memastikan seluruh penduduk negeri dapat menikmati kelimpahan yang Tuhan sudah tanamkan di negeri ini. Saya yakin dunia pendidikan di Indonesia juga akan mengalami perubahan yang cukup menyolok. Bukan hanya sekolah-sekolah formal, tapi seluruh pola pendidikan yang ada di negeri. Berbagai pusat belajar, homeschooling, tempat les dan sebagainya. Pola pendidikan yang berpusatkan Kristus akan mulai dikenali, diterima, dan diadopsi oleh banyak sekolah Kristen. Selama ini ada banyak sekolah Kristen yang tanpa sadar justru telah menyingkirkan Kristus. Tidak ada lagi kesaksian perubahan hidup maupun kemenangan. Nilai-nilai kerajaan sudah tidak lagi diajarkan di sana. Tapi saya yakin melalui sistem belajar yang berpusatkan pada Kristus, pengurapan Koresh akan mulai bermanifestasi secara menyeluruh di seluruh negeri. Koresh dikenal sebagai raja kafir yang mengadopsi agenda kerajaan sorga. Akan ada banyak orang yang mengadopsi nilai-nilai kerajaan yang diajarkan di sekolah-sekolah yang menganut pola belajar berpusatkan Kristus. Mereka akan mulai memiliki hati untuk rakyat atau bangsa. Gerakan transformasi atas bangsa baru akan bisa dimulai saat ada orang-orang benar yang memiliki hati untuk bangsa dan orang banyak yang mulai menempati posisi-posisi penting dan mengeluarkan policy yang mengkondisikan termanifestasinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nubuatan fase ketiga. Tuhan akan memakai Indonesia untuk menjadi lumbung dunia dan pola keharmonisan atas keberagaman yang ada di negeri. Dalam masa lembu kurus, lembu berdarah, persis seperti pesan nubuatan yang pernah disampaikan oleh Pastor Jonathan David, masa di mana kondisi perekonomian dunia akan mengalami kegoncangan hebat, bahkan mendekati kehancuran ekonomi global. Akan ada banyak bencana alam yang diikuti terjadinya bencana kelaparan di berbagai belahan dunia akan banyak terjadi. Di saat itulah Tuhan akan memakai Indonesia untuk berfungsi seperti Mesir di masa Yusuf memerintah. Ada banyak kekayaan alam Indonesia yang hingga kini masih belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk negeri, termasuk diantaranya kekayaan laut Indonesia. Tapi melalui para Yusuf yang akan Tuhan bangkitkan atas negeri, kekayaan alam yang ada akan dapat dipergunakan untuk mensejahterakan penduduk negeri. Dan karena berkat Tuhan yang ada atas negeri, kelimpahan sumber daya alam yang ada akan cukup limpah untuk difungsikan sebagai lumbung dunia. Di saat berbagai bencana alam terjadi, di saat bencana kelaparan mulai terjadi di berbagai belahan dunia, saat itulah Tuhan akan membuka lumbung-lumbung kelimpahan yang sudah Ia bangun di seluruh Indonesia melalui para Yusuf yang Ia munculkan. Kita harus segera memunculkan para Yusuf dan memposisikan mereka di berbagai penjuru Indonesia. Mereka akan ikut menjagai dan memastikan untuk orang-orang fasik yang serakah tidak akan menghabiskan sumber kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan diri sendiri. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meski kita berbeda-beda,
berbeda suku, ras, keyakinan, tapi kita adalah satu, akan jadi semakin bertambah nyata. Kesetaraan dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia tidak lagi sekedar menjadi suatu slogan belaka. Para pembangun negeri yang Tuhan munculkan melalui efek dari termanifestasinya pengurapan Yusuf, Daniel maupun Kores akan merealisasikan hal tersebut. Saya yakin Tuhan juga akan memakai Indonesia untuk membawa Injil hingga ke Timur Tengah. Indonesia tidak lagi akan dikenal sebagai ladang misi, tapi justru jadi pengirim misionaris ke bangsa-bangsa. Meskipun semua nubuatan di atas terlihat mustahil untuk dapat tergenapi dalam beberapa tahun ke depan, tapi berulang kali Roh Kudus menegaskan, aku akan terus menyatakan kedaulatan kuasaku dalam skala yang lebih sering dan lebih besar di bangsa ini. Aku akan mendemonstrasikan kedaulatanku di dalam gereja dan melalui gereja. Saya juga yakin apa yang terjadi di Indonesia akan menciptakan efek domino yang luar biasa dahsyat atas Malaysia, Singapura maupun Filipina. Terobosan rohani dan perubahan yang menyolok di pemerintahan serta perekonomian Indonesia akan ikut mempengaruhi negara-negara sekitar, khususnya di Asia. Saya berdoa biarlah tangan Tuhan yang perkasa terus menuntun hidupmu untuk ikut diposisikan menjadi para pelaku dari penggenapan nubuatan yang ada. Di dalam nama Yesus terjadilah. Saya Stephen Agustinus. Amin.